Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita banyak menerima masukan untuk undang-undang narkoba. Memang sudah cukup lama kita berharap ada perubahan, karena memang undang-undang ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di lapas, ya, apalagi cara menghukum dan sebagainya. Jadi Ketua BNN, Dir Narkoba, dan Dir Narkoba seluruh Kapolda ya? 10. Ada Kalsel enggak? Kalsel enggak ada, berarti dianggap aman ya? Kaltim? Enggak Kalsel saya tanya. Setahu saya Kalsel itu tinggi sekali Pak Dir, Pak BNN, Pak Sudi. Tinggi banget itu, dan sering dapat penemuannya. Jadi yang terhormat para pimpinan Komisi 3, rekan-rekan sejawat, anggota Komisi 3 tadi yang saya lihat begitu lincah, apalagi kalau udah Hinca, Nasir Jamil berbicara tuh kayaknya hidup sekali ya. Sampai ke kampung-kampung tuh, di mana tuh, di Medan, apal kali dia. Ya. Kepala BNN, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Pak Eko ya? Oke. Kita mesti jalan-jalan Pak, keliling Pak, undang-undang kemana gitu. Kayak dulu Kresno jalan sama kita. Ya, kita keliling biar kalau ada anggarannya. Para Direktur Sesi Narkoba Polda yang 10 serta seluruh hadirin karena diminta pantun tadi sama Pak Dede, pergi ke Nusantara di siang hari, singgah sebentar membeli jamu, kita lawan narkotika di seluruh negeri demi generasi bangsa yang lebih maju. Tepuk tangan dong. Jadi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya. Tadi masukannya begitu dalam dan komprehensif saya lihat ya. Atas masukan-masukannya dan kehadiran serta komitmen seluruh jajaran dengan pendapat ini ya. Masukan yang disampaikan pastinya saya melihat sangat penting sekali ya. Dan strategis dalam rangka memperkuat substansi rancangan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika yang saat ini di tengah kita bahas bersama. Udah lama kita berharap undang-undang 35 ini dirubah, tapi sampai juga momentum waktunya. Kita sekalian di Komisi 3 ya, memandang bahwa persoalan narkotika bukan sekedar penegakan hukum Pak, bukan. Tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap nasib masa depan bangsa. Ya, serius tuh, peredaran gelap narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Saya senang tadi itu kayak kakak Hinca itu, bicaranya ngerti benar kampung halamannya tuh, ya, sampai detail-detail harganya. Jangan-jangan pemain juga, enggak ya? Peredaran gelap narkoba telah menambah berbagai lapisan masyarakat, merusak generasi muda Pak. Biasanya kalau di narkoba tuh Pak, di rumah ada satu aja, udah nggak aman tuh rumah tuh Pak. Dia curi ininya, barangnya apa dan harta benda di rumahnya ya. Serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif, tegas dan berkelanjutan. Saya menyambut baik ya berbagai masukan yang telah disampaikan tadi, baik terkait penguatan kelembagaan. Ini penting nih. Saya bicara sekali di sini. Kenapa kok ada BNN narkobanya makin banyak? Ada direktur narkoba kok narkobanya makin gila. Ini ada apa gitu? Saya kira Pak Suyudi ini harus benar-benar bisa menjelaskan itu ya. Kenapa ada lembaga ini kok narkobanya makin asyik gitu, makin serius gitu ya. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Kita tahu, ketika kita keliling perbandingan ya ke Australia, itu ada cara-cara kerja yang unik gitu. Tapi lucunya mereka tuh masih bisa memakai 10% untuk biaya operasional dari itu. Menarik itu. Saya nggak tahu tuh di sini bisa nggak kayak gitu tuh. Ya. Jadi memang kita perlu ada tadi banding ya, melihat bagaimana narkoba di daerah-daerah yang berat, yang kayak Amerika, kayak Meksiko, kayak macam mana gitu ya. Penguatan lembagaan ini sangat perlu perhatian ya. Optimalisasi kewenangan aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar instansi
hingga pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan narkotika. Semua hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan yang tidak hanya represif, tapi juga humanis dan berkeadilan. Ya. Revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikoterapeutika ini menjadi momentum penting menurut saya, ya, menjawab tantangan zaman. Dan Indonesia ini bagus tidak dihadapi suasana perang kayak di Iran sekarang, tapi kita perang narkoba di sini yang lebih bahaya, ya. Menjadi momentum penting untuk jawatan tersebut, termasuk pengembangan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan lintas negara. Jadi harus kita pelajari benar cara-cara kerja sehingga undang-undang itu bisa menyesuaikan, ya. Oleh karena itu saya pikir Komisi 3 ini berkomitmen, ya, untuk mendorong regulasi adaptif, progresif, serta mampu memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat dalam memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya. Kami juga menegaskan pentingnya sinergi antara BNN, Polri, dan pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam memerangi narkoba. Tanpa kolaborasi yang sulit, upaya kita tidak akan mencapai hasil yang optimal. Contoh Madura. Saya tuh kaget, Pak. Ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga, Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ, Pak. Ada cuan di situ. Cuannya banyak, bukan dikit. Nah, saya khawatir yang bermain-main ini, ya maaf ya, kita tidak tendensius. Saya khawatir yang bermain yang punya posisi-posisi, Pak. Karena atau pembisnis-pembisnis besar. Kita harus pikirkan tuh daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pinggiran laut dan sebagainya. Saya nggak sebutkan lah di mana-mananya. Itu pasti menjadi pusat perjalanan barang-barang tersebut. Ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan itu. Tentunya kita semua berharap pertemuan kita ini dapat menghasilkan rumusan yang konstruktif dan komprehensif demi penyempurnaan rancangan undang-undang narkotika. Ya. Saya pikir ini kita berharap nanti dalam pembuatan undang-undangnya lebih detail lagi supaya tidak ada yang tersiksa lembaga salah satunya. Saya nggak percaya, Pak, saat ini yang namanya lapas tuh memang kandangnya dagang narkoba, titik, sudah. Kalau nggak percaya coba cajak dalamnya. Bohong tuh kalau pendapat pejabatnya bilang enggak. Saya punya orang-orang di dalam, Pak, yang memberikan cerita detail. Malah cara dia memakai itu dipaksakan sehingga dia menjadi pemakai. Jadi bohong itu. Jadi lapas itu menurut saya tidak ada satupun yang tidak ada pemainnya. Ayo deh kita duduk situ. Ajak menterinya, ajak dirjennya, ajak lapangan semua. Supaya kita benar-benar mengerti bahwa masalah narkoba ini perlu kita hadapi bersama. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti undang-undang ini dengan semangat kerja besar kita menyiapkan generasi muda yang lebih baik lagi. Ke pasar pagi membeli kelan, tak lupa menjadi buah pepaya. Revisi undang-undang jadi kebutuhan agar pemberantasan makin berdaya.